Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuntunan berdoa hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 140. Dalam hal ini kita akan merenungkan untuk kita doakan, yaitu ayat yang kedua, kelima, ketujuh hingga yang ke-9, dan ayat yang ke-13. Demikianlah perkataan daripada firman Tuhan. Luputkanlah aku, ya Tuhan, daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Selah. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Saudara-saudari, dari pembacaan firman Tuhan, kita belajar mengenai 3 pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita tetap teguh dan berkemenangan di masa sukar. Pengharapan pertama adalah Tuhan memberikan keluputan atau kelepasan kepada kita di masa sukar. Hal ini jelas diungkapkan pada ayat yang kedua yang berkata, "Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat." Artinya, dalam setiap kondisi yang membahayakan kita, selalu ada harapan bahwa Tuhan pasti meluputkan dan melepaskan kita dari kondisi tersebut.
Pengharapan kedua adalah Tuhan memberikan pemeliharaan bagi kita di tengah masa yang sukar. Hal ini diungkapkan di ayat yang kelima yang berkata, "Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik." Artinya, sesukar apapun kondisi kita, Tuhan selalu memiliki cara untuk memelihara kita. Bahkan jika kondisi kita sudah seperti nasi yang telah menjadi bubur, yang artinya sudah tidak ada harapan lagi, Tuhan masih berkuasa membuat kondisi yang sudah menjadi bubur itu menjadi berkat yang besar bagi kita. Ingatlah, akan ada selalu berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kesukaran kehidupan yang kita hadapi. Pengharapan yang ketiga adalah Tuhan memberikan perlindungan bagi kita di tengah masa yang sukar. Hal ini jelas terungkap di ayat yang ke-8 yang berkata, "Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata." Artinya, Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan memberikan pembelaannya kepada kita, sehingga kita tidak akan dihancurkan oleh kesukaran hidup yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya walaupun kita telah jatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak. Mengapa? Sebab Tuhan menopang kita, dan Tuhan pasti akan membangkitkan kita kembali. Saudara-saudari, janganlah berputus asa dalam menghadapi setiap kesukaran di kehidupan kita. Tetaplah berharap, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Dia. Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa dan permohonan kita. Mazmur 140 ayatnya yang kedua. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Tuhan Yesus, luputkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat. Luputkanlah kami dari segala sesuatu yang membahayakan diri kami dan hidup kami. Entah itu dari sakit penyakit yang mendera diri kami, entah itu dari masalah keuangan ataupun kesulitan dalam kami bekerja ataupun dalam kami berbisnis Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami tidak memiliki kemampuan apapun untuk melepaskan diri kami sendiri. Bahkan kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat dalam mengatasi setiap pergumulan kehidupan kami ini Tuhan. Namun mata kami tertuju kepadamu. Namun kami menaruh percaya kepada Engkau. Kami percaya bahwa di dalam Engkau masih ada harapan bagi kami. Ya, sungguh masih ada harapan bagi kami di dalam Engkau. Dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Karena tidak pernah Engkau mengecewakan mereka yang berharap sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas pengharapan yang selalu Engkau sediakan bagi kami. Saudara-saudari, silakan berdoa, meminta agar Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi Anda. Dalam setiap kondisi yang buruk yang sedang Anda hadapi,
mintalah Tuhan memberikan pengharapan. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan Anda. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Mazmur 140 ayat yang kelima. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Tuhan Yesus, kami berdoa agar Engkau memelihara hidup kami di tengah masa-masa yang sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Harapan kami hanyalah padamu, yang berkuasa memberikan kepada kami apa yang saat ini tengah kami sangat butuhkan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu memiliki cara untuk mengadakan bagi kami apa yang kami butuhkan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak mengkhawatirkan apapun mengenai hidup kami. Karena Engkaulah yang menggenggam hidup kami. Engkau yang menggenggam masa depan kami. Saudara-saudari, jika Anda saat ini mengkhawatirkan sesuatu, nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi kekhawatiran Anda. Dan mintalah Tuhan menolong Anda mengatasi apa yang Anda tengah khawatirkan. Silakan Anda berdoa secara pribadi.
Mazmur 140 ayat yang ke-7. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami. Itu sebabnya kami bersuruh memohon pertolongan hanya kepadamu yang adalah Allah kami yang hidup. Jika bukan dari Engkau yang adalah Allah kami, bagaimana kami dapat beroleh pertolongan? Dari mana lagi Tuhan kami bisa memperoleh pertolongan agar kami bisa terlepas dari kesulitan kehidupan kami? Hanya Engkaulah yang menjadi harapan kami. Bukankah Engkau berjanji jika kami mengetuk pintu, Engkau akan membukakan pintu bagi kami? Jika kami mencari Engkau, Engkau berjanji apa yang kami cari, kami akan mendapatkannya. Bahkan Engkau berkenan untuk kami temui sehingga kami mendapatkan rahmat-Mu, mendapatkan anugerah-Mu yang besar. Jika kami berseru kepadamu, Engkau berjanji bahwa Engkau akan menjawab kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah seruan doa kami seperti yang Engkau janjikan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menyendengkan telingamu untuk mendengarkan seruan doa kami. Saudara-saudari, silakan berdoa agar Anda terus bertekun di dalam doa hingga jawaban doa Anda menjadi nyata. Ingatlah akan Abraham yang menanti dengan sabar, sehingga dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Mazmur 140 ayat yang ke-8. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Tuhan Yesus, sungguh Engkaulah yang menjadi perlindungan kami di dalam setiap pertarungan kehidupan. Entah bertarung melawan sakit penyakit kami, entah kami melawan kebutuhan kehidupan kami, atau melawan masalah-masalah apapun juga yang saat ini tengah kami hadapi. Kami percaya Tuhan, dalam setiap pertarungan di kehidupan kami, Engkau senantiasa hadir untuk mendampingi kami sebagai penyelamat kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, bukan saja kami selamat dari pertarungan ini, tetapi kami juga memenangkan setiap pertarungan ini Tuhan. Itu sebabnya dengan iman kami dapat berkata bahwa di dalam Tuhan Yesus kami lebih daripada orang yang telah menang.
Dan kami percaya di dalam Engkau kami menang terhadap apapun yang menjadi kesukaran, menang terhadap apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kemenangan yang Engkau jamin, Engkau berikan kepada kami. Saudara-saudari, silakan berdoa untuk meminta perlindungan Tuhan bagi diri Anda, keluarga Anda, atau rekan-rekan Anda, serta apapun yang berharga di kehidupan Anda, agar Tuhan juga memberikan perlindungan. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Mazmur 140 ayat yang ke-9. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Selah. Tuhan Yesus, tidak pernah Engkau memenuhi keinginan orang fasik. Sebaliknya, hanya keinginan orang benar yang Engkau penuhi. Bahkan Engkau memuaskan hati orang benar-Mu dengan kebaikan. Oleh karena itu saat ini kami berseru kepadamu sebagai orang yang telah Engkau benarkan. Penuhilah Tuhan setiap keinginan kami. Penuhilah Tuhan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, yang kami bawa kepadamu dalam doa-doa kami Tuhan. Bukan didasarkan pada kebenaran kami memohon kepadamu. Tetapi berdasarkan kebenaran Kristuslah kami berdoa dan berharap untuk menerima pertolongan-Mu. Itu sebabnya Tuhan dalam setiap permohonan doa kami percaya Engkau mendengar, Engkau memenuhi jawaban doa kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, silakan berdoa agar Anda tidak pernah berputus asa dengan hidup Anda, tetapi tetap terus berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mintalah pula agar Tuhan terus-menerus memperbaharui harapan dan iman Anda. Silakan Anda berdoa secara pribadi.
Mazmur 140 ayat yang ke-13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami keadilan-Mu, sebab Engkaulah pembela kami yang hidup dan yang penuh kuasa. Bertindaklah Tuhan membela kami terhadap setiap pergumulan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami keluputan dan kelepasan. Tuntunlah kami ya Tuhan Yesus, melewati lembah kekelaman yang sedang kami hadapi saat ini dengan selamat. Sungguh Tuhan, penyertaan dan perkenanan-Mu lah yang meneguhkan hati kami untuk menghadapi semua pergumulan hidup kami, sampai semuanya berlalu dan kami melihat kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Saudara-saudari, silakan berdoa agar Tuhan menolong rumah tangga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, atau studi Anda, dan apapun yang Anda ingin Tuhan memberikan pertolongan. Berdoalah pula bagi mereka yang ingin Anda doakan, agar mereka beroleh pertolongan daripada Tuhan pula. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, tak hentinya kami bersyukur kepadamu, karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kesetiaan, dan mengasihi kami umat-Mu dengan kasih yang kekal. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa dalam setiap seruan doa kami, Engkau mendengarkannya. Dan bahkan saat ini kami percaya Engkau tengah bertindak untuk menjawab doa-doa kami, bahkan jauh melebihi dari apa yang kami dapat pikirkan dan apa yang dapat kami doakan ya Tuhan. Hanya kami meminta, teguhkanlah iman kami, untuk kami tetap bertekun dalam pengharapan yang teguh, untuk menantikan jawaban-jawaban doa kami menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga membawa bangsa kami yang besar ini dalam doa kami kepadamu. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan bagi bangsa kami, dengan melepaskan bangsa kami dari pandemi ini Tuhan. Lepaskanlah bangsa kami dari potensi terancam oleh gelombang yang ketiga. Tolonglah Tuhan agar varian Omikron tidak meluas di bangsa kami. Berikanlah perlindungan-Mu Tuhan bagi anak-anak kami yang saat ini tengah belajar secara tatap muka Tuhan, agar mereka tidak terinfeksi, sehingga mereka dapat belajar dengan aman, belajar dengan efektif.
Lindungi pula para tenaga pengajar Tuhan. Lindungilah pula untuk para tenaga medis ya Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus proses vaksinasi untuk anak-anak kami yang berusia 6 hingga 11 tahun. Berkatilah Tuhan vaksinasi booster agar dapat berjalan dengan baik dan berhasil Tuhan dan aman ya Tuhan Yesus. Mampukanlah pemerintah kami Tuhan untuk memulihkan perekonomian bangsa kami, untuk dapat mengantisipasi potensi bencana alam. Mampukan pemerintah kami ya Tuhan untuk menolong para korban bencana alam dengan maksimal ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah kota di mana kami masing-masing bertempat tinggal, agar kota kami terlindungi dari pandemi ini, agar roda perekonomian di masyarakat di kota kami dapat berjalan dengan baik, dan anak-anak kami dapat bersekolah dengan aman, dengan baik dan maksimal ya Tuhan. Dan kami pula sebagai orang tua dapat bekerja dengan aman, dapat bekerja secara maksimal ya Tuhan. Berkatilah Tuhan kota di mana kami masing-masing bertempat tinggal. Saudara-saudari, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah kita semua dengan pemeliharaan oleh Bapa kita di surga. Diberkatilah kita dengan perlindungan oleh Tuhan Yesus. Dan diberkatilah kita dengan penghiburan dan pengharapan yang teguh yang dikerjakan oleh Roh-Nya yang kudus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus, kita menerima berkat-berkat Tuhan dan menaikkan seluruh doa dan permohonan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.